Masih bersama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Gatot, mohon izin. Ini saya perlu klarifikasi atas nama seluruh. Awakmu angkatan laut toh? Kalau angkatan laut mohon izin. Oh harus gitu ya? Iya. Kan semua angkatan begitu Pak, mohon izin. Dok. Nuwun sewu, masa nuwun sewu? Izin tok gitu izin. aja. Oh izin kalau angkatan laut mohon izin. Oh kalau yang lain izin, ya, izin. lebih sopan, kalau angkatan laut lebih sopan. Mohon Oh izin. kalau angkatan laut mohon izin. Ya. Soalnya habis ditabrak soalnya dia, mohon izin. Jenderal. Ya. Seneng nggak dijemput jenderal, seneng nggak? Aku udah pensiunan ya. Oh jadi apa? Jenpin gitu, Jenpin. Mas saya masih, Mas. Jennom. Jennom. Masih nom ya kan? Kayak Seno itu boros juga wajahnya. Masih nom. Pak Jenderal, dulu itu ada peristiwa ya, hadirin hadirat ya. Yang mana menyebarlah itu percakapan rekaman beliau, ya kan? Di rekaman, bukan video waktu itu, cuma rekaman percakapan audio lah, audio beliau. Pak Gatot tuh bilang bahwa pokoknya dalam pertemuan terbatas yang memang kebetulan mungkin ada wartawan yang datang terus kemudian bocorin. Pokoknya kalau kalian main-main, intinya gitu Pak ya. Kalian bukan saya bikin menderita, bukan saya apa, pokoknya saya bikin merintih gitu ya. Betul Pak ya? Ya, saya pernah nyampaikan itu. Merintih, ya itu ya. Apa maksudnya itu? Itu yang dimaksud siapa sih Pak? Itu loh yang penting, ya, konteksnya. Jadi konteksnya kan, tapi sebenarnya itu saya sampaikan kepada para perwira tinggi yang ikut dalam rapat itu. Oh di rapat ya, itu. Saya ingatkan jangan bermain-main dengan politik praktis. Kalau ada para jenderal yang bermain dengan politik praktis, bukan hanya menderita, saya buat merintih. Mengapa demikian? Bukan saya buat menderita kalian, tapi saya buat merintih. Ya. Waduh. Mengapa demikian? Serem Pak. Ya, terus? Daripada merintih di neraka, karena sumpahnya aja setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Dan kalau namanya seorang pemimpin sudah berpihak kepada salah satu politik, seperti ini berpihak salah satu, pasti dia pelacur politik, rendah. Yang kedua, pasti dia seorang pemimpin yang suatu saat rela mengorbankan anak buahnya untuk kariernya dia, untuk pangkat dan jabatannya. Dan itu tabu bagi TNI. Apalagi pangkat jenderal, tidak boleh seperti itu. Iya. Nah, maka saya ingatkan dengan cara yang keras supaya ingat selalu. Iya. Ya. Kalau tentara sih nggak tahu diancam, oh iya. nggak tahu diancam, tapi, iya. Panglima ngomong seperti itu kan, pasti udah keterlaluan sekali. Iya. Itu salah satu yang tabu. Gitu. Kok bisa milih kata-kata merintih itu loh ya apa? Kok nggak melongoh atau apa? Memang gitu? saya orang Jawa, tapi kadang-kadang dibilang orang Batak gitu. Nah, ya itu. Sampai orang Batak, orang Jawa sampai ini. Ya Pak, enggak, waktu itu kan konteksnya kan rame-rame ada soal munisi ini punya siapa ya, itu. Biasa seolah-olah kan alamat yang ditujukan dari pernyataan Bapak itu ngancam tuh kalian saya bikin merintih itu ke polisi gitu loh Pak. Gitu loh ceritanya. Apa enggak? Zaman sekarang kan bisa aja kan ditambah-tambah sulam ke arah sana. Tapi kalau dilihat sebenarnya tanya sama mereka semuanya, itu kepada para panglima, para pati yang hadir di situ. Dan tertutup sifatnya ya kan ya? Ya tertutup, tapi ada yang terbuka ya. Tapi terus kadung nyebar itu gimana? Marah nggak waktu nyebar ya? Itu ya. Ya ngapain harus marah? Nggak usah ya? Ya biarin aja udah. Jadi Pak Gatot itu nggak marahan rupanya. Saya kira sampean tuh kayaknya kan dulu waktu Panglima TNI kan sangar sekali Pak, takut semua loh kita itu. Kapan saya marah? Iya. Nggak pernah gigit telinga kok. Bukan. Emang Mike Tyson. Enggak, ternyata beliau jinak di sini ya kan, nggak marah. Jadi jangan salah paham. Pak Jenderal, ini ada juga yang viral, ya kan? Menjadi beredar ini, ya. Kaitannya sama pemilu. Nah, ini coba ditayangkan. Ya. Kalau itu yang kita yang mereka pikirkan. Gatot. Maka mereka dari sekarang sudah kalah sebenarnya. Tinggal tunggu waktu aja. Jadi kayak begitu. Jadi kita nggak usah terpancing juga dengan provokasi mereka. Dengan melihat masifnya tindak kecurangan, ini udah memperlihatkan betapa berambisinya. Mereka ingin berkuasa untuk periode kedua. Mereka ingin mencari aman supaya tidak diseret ke pengadilan.
ada yang ke Mahkamah Internasional, ada yang di Mahkamah Militer, ada yang ke pengadilan sipil. Jadi kayak begitu. Nah, kita bawa santai aja lah, ya. Masih panjang. Jenderal Gatot, itu suara panjenengan apa asli atau hoax? Fotonya yang dipampang fotonya Jenderal Gatot, Iya. ya kan? Jadi simple aja, kata-kata terakhir, lah gitu aja ya. Lah, Itu kan ciri khas dari orang Sumatera Utara itu. mau tekanan kata lah. Tegang katanya. Oh gitu. iya iya iya. Ya, Kak, saya menghafal itu karena kan banyak anak buah saya dari Sabang sampai Merauke, jadi saya hafal itu. Jadi saya lihat, Yang belas bukan bahasa Madura itu kan? ya bukan. Ya, tak iya bahasa Iya. Madura itu. Oh berarti saya dianggap orang Sumatera Utara, ya kan bangga-bangga juga dianggap orang Sumatera gitu kan. Enggak, yang pasti itu Bukan suara saya, Bapak. bukan suara saya jelas. Ya, udah jelas ya, hadirin hadirat, itu bukan suaranya Jenderal Gatot. Itu hoax. Kita harus berantas hoax. Nah, ini ngomong soal hoax, soal pemilu segala macam ini kan ya bertabur gak karu-karuan nih informasi, ya kan Jenderal. Ini bagaimana kalau evaluasi Pak Gatot terhadap, atau Mas Gatot atau Om Gatot lah sama-sama lah, Om Boy sama Om Gatot ya kan. Terhadap evaluasi penyelenggaraan pemilu kemarin tuh bagaimana? Jadi kalau kita lihat hampir setiap hari, ya. Kayak nafas panjang Setiap saat, dari ya. itu. Setiap hari itu kita diserbu orang per orang oleh berita-berita, ya. Iya. Berita ada yang benar, ada yang hoax kan gitu. Ada benar, ada hoax. Jadi tingkat kemarahannya itu sampai istilahnya sampai ubun-ubun. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memberi perasaan kepada kita. Untuk senang, untuk gembira, untuk sedih, untuk marah. Tapi jangan berkelanjutan, nanti bisa stres. Gila. Jadi menghadapi ini, anggap ini suatu ujian. Suatu ujian. Kita bersabar. Ujian itu ada langkah yang paling penting, ada 2. Di samping ikhtiar, sabar dan doa. Ini mau Ramadan jadi tausiah dikit Jenderal. Ya, kan saya bisa aja amal. Amal ibadah, Ya. ya kan? Terus Sabar dan berdoa. Doanya gimana? Doanya, ya Allah, lindungilah yang benar dan bukalah tabir yang curang, culak, bohong, dan jolim. Terus berikanlah bangsa Indonesia ini pemimpin yang koridoi rahmati dan amanah. Serahkan saja. Lu tahu kita tidak marah. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, nanti Allah akan berikan petunjuk pada orang per orang di hati nuraninya. Karena kan katakan suara rakyat itu kan suara Tuhan. iya, Vox Populi, Vox Dei. Iya. Bahasa Maduranya begitu. Maduranya. Jadi begitu. Nah, Jenderal, jadi kalau boleh disimpulkan itu kayak berbunga-bunga kalimat panjenengan itu, kayak pencak silat gitu, kembangan macam-macam. Penyelenggaraan kemarin, pemilu kemarin itu sebenarnya sudah baik dan benar atau kurang? Misalnya. Kurang. Terang-terangan berani ngomong curang, kurang loh ya. Bukan curang loh ya, kurang. Loh, kenapa kita takut mengatakan yang benar? Kan saya bicara berdasarkan fakta. Contoh, banyak surat-surat di tempat sampah ada, di mana-mana ditemukan ada, kan itu kan bukan hoax. Kayak gitu. Dari situ aja bisa kita lihat. Iya. Gitu, Ya memang rame soal kecurangan itu, nanti masing-masing pihak bisa mengklaim satu sama lain. Iya. Ya kan? Jadi ya yang paling penting sebenarnya orang bilang kan nanti diumumkan 22 Mei itu. Iya. Sebaiknya ke depan kayak apa, Jenderal? Ya saya katakan tadi. Saya katakan tadi bahwa kita bersabar dan berdoa. Kan gitu. Sabar, doa. Doa yang tadi saya katakan, ya kan? Bukalah takbir segala macam. Dan nanti pada tanggal 22 diumumkan hasilnya bagaimana, ya kan? Apa yang terjadi saya nggak tahu. Gitu. Karena doa itu mungkin begini, di negara Pancasila yang berketuhanan Maha Esa, tidak ada negara dimanapun juga yang sama dengan Indonesia dalam hal beragama. Pada hari-hari keagamaan, hari Jumat untuk Islam, Minggu untuk Nasrani, kemudian hari-hari keagamaan Hindu, semuanya penuh. Semuanya penuh. Apa di gereja sepi? Sepi karena yang tadinya satu
hari Minggu itu sekali, sekarang karena penuh dibuat 2 kali atau 3 kali. Jadi emang nggak sampai blunder kan gitu. Tapi kalau Jumatan kan nggak bisa satunya gitu loh. Jadi bahwa orang-orang Indonesia itulah orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena orang baik-baik semuanya gitu. Iya. Ya, Pasti apabila ada orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjolimi, maka pasti semua akan bergerak. iya. Ya. Iya. Makanya kita lihat ini semuanya sabar, berdoa dan melihat. Karena belum jelas kok semuanya. Iya. Nah, sabar berdoa sampai menunggu 22 Mei. Untuk itu tidak ada salahnya Om Wai bertanya kepada Pak Gatot, kira-kira 22 Mei itu sopo sing menang. Tapi jawabannya nanti setelah Seno menyanyikan musik.